Assalamualaikum. Part 4 ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian video YouTube perjalanan sebuah single line diagram. Melangkah ke pembahasan berikutnya yaitu bagian loop 2, validasi dan optimasi untuk technical dan ekonomis. Silakan klik subscribe jika ingin selalu mendapatkan update. Atau silakan berpartisipasi dengan klik like, share, atau memberikan komen agar channel ini berkembang. Dengan selesainya draft single line diagram, saatnya beranjak ke proses berikutnya, yaitu melangkah maju, melewati beberapa pos, sistem pembumian netral dari sistem, definisi feeder atau transmisi, analisa koordinasi insulasi, definisi sistem proteksi, simulasi short circuit, simulasi fluktuasi tegangan, pemilihan jenis starting motor. Ada tambahan di sini yaitu studi sistem proteksi, simulasi stabilitas dinamis. Harap teliti dan perlu diingat bahwa setiap titik netral dari sistem yang dibumikan akan merupakan sumber generator tegangan nol. Semua instalasi kelistrikan diwajibkan untuk membuat perlindungan terhadap kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Secara umum, fungsi proteksi akan secara otomatis memutuskan catu daya pada gangguan yang pertama fase ke bumi atau pada gangguan kedua fase ke bumi sesuai dengan sistem pembumian yang digunakan. Penggunaan sistem pembumian yang berbeda di jaringan industri yang sama dapat memberikan keuntungan yang lebih baik. Pilihan sistem pembumian untuk jaringan industri tegangan menengah atau tinggi melibatkan kriteria berikut: kebijaksanaan umum, undang-undang yang berlaku, kendala terkait jaringan, kendala terkait dengan operasi jaringan, kendala terkait dengan jenis beban, dan lain-lain. Dari tabulasi, ada 5 diagram pilihan yang menawarkan kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Netral yang dibumikan langsung. Catatan, di Indonesia sistem ini dipakai di JTM Jawa Tengah atau di JTT 150 kV. Netral yang dibumikan melalui reaktansi. Netral yang dibumikan melalui resonansi atau Peterson coil. Catatan, dipakai di JTT 70 kV Jawa Barat saat penulis masih mahasiswa dan tidak punya update apakah masih digunakan saat ini. Netral yang dibumikan melalui resistansi. Netral terisolasi alias tanpa dibumikan. Catatan, beberapa instalasi swasta menggunakan metode ini. Saat gangguan tanah pertama tidak langsung trip, tetapi harus ada indikasi yang akan dilakukan mitigasi lebih lanjut oleh operator sebelum terjadi gangguan tanah kedua yang mengarah ke gangguan fasa ke fasa alias short circuit fasa ke fasa. Pendefinisian penyulang atau transmisi. Sebagian besar dari investasi instalasi listrik adalah untuk penyulang. Oleh karena itu penting untuk alasan keamanan dan alasan biaya. Kriteria utama, arus steady state atau ekivalennya, metode instalasi, ditanam atau lewat udara, paparan sinar matahari, temperatur tanah, temperatur udara, konduktivitas termal tanah, tegangan jatuh yang dibolehkan saat kondisi normal ataupun kondisi gangguan, ketahanan terhadap arus hubung singkat, ketahanan strain kabel terhadap gangguan satu fasa atau gangguan multifasa, drop tegangan di sambungan. Tekno komersial. Pilih jenis peralatan yang terbaik, kabel atau hantaran udara, buat perhitungan yang paling akurat dari penampang minimum dengan mempertimbangkan kemampuan arus hubung singkat, arus start, tegangan jatuh, rugi-rugi, dan lain-lain. Koordinasi isolasi. Tujuannya adalah kompromi teknis dan komersial yang terbaik dalam melindungi orang dan peralatan terhadap tegangan lebih. 3 jenis tegangan lebih dapat menyebabkan flashover dan karenanya dapat menyebabkan kesalahan isolasi dengan atau tanpa pengacuran peralatan, yaitu tegangan lebih frekuensi daya 50-500 Hz, tegangan surja switching, tegangan surja petir. Koordinasi isolasi yang benar akan membuat ketersediaan catu listrik yang lebih besar.
Memahami bahwa tegangan lebih dapat terjadi dalam jaringan. Menentukan derajat kinerja yang diinginkan atau lebih eksplisit yaitu tingkat kegagalan isolasi yang dapat diterima. Memasang perangkat perlindungan yang cocok untuk kedua komponen jaringan yaitu tingkat isolasinya dan jenis tegangan lebih. Memilih berbagai komponen jaringan berdasarkan tingkat ketahanan tegangan lebih yang harus memenuhi batasan yang dijelaskan di atas. Pendefinisian sistem proteksi. Ketika gangguan muncul dalam jaringan listrik, mungkin terdeteksi secara bersamaan oleh beberapa perangkat proteksi. Tripping selektif bertujuan mengisolasi gangguan secepat mungkin dan bagian yang tidak terganggu bisa tetap menyala meskipun sempat ikut mati beberapa saat. Perancang jaringan harus memilih sistem proteksi yang paling sesuai peruntukannya, serta harus membuat rencana tripping proteksi atau koordinasi proteksi atau cascading untuk mendapatkan diskriminasi proteksi yang paling memuaskan. Beberapa teknik diskriminasi yang berbeda dapat diimplementasikan, yang menggunakan atau menggabungkan beberapa teknik seperti arus dan waktu, istilah umumnya TCC, time current curve, tegangan, frekuensi, bersama-sama arus dan tegangan didapat turunannya yaitu daya, arah, jarak, diferensial, informasi logik atau status, letak geografis atau jarak, gabungan dari beberapa diskriminasi di atas. Diskriminasi arus dan waktu atau time current curve. Diskriminasi arus bersama-sama dengan waktu umumnya digunakan dalam tegangan rendah ketika arus hubung singkat berkurang secara signifikan dengan bertambahnya jarak antara sumber dan titik hubung singkat. Banyak pilihan jenis kurva yang umum dari IEC atau ANSI, dari standard inverse hingga extremely inverse. Untuk mendapatkan cascading yang bagus antara kurva TCC yang di bawah dengan TCC di atasnya umumnya 0,2 second beban ke hulu. Ada yang cukup agresif dengan menerapkan waktu diskriminasi 0,12 second. Penundaan waktu ada yang definite atau tergantung pada arus hubung singkat. Diskriminasi tegangan. Untuk beban, tegangan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat membahayakan peralatan. Demikian juga dari sisi generator, hanya setting di generator biasanya dibuat paling akhir. Beberapa fungsi proteksi terkadang melibatkan tegangan seperti 51V, yaitu overcurrent dengan voltage dependent. Diskriminasi frekuensi, sensor utamanya adalah dari tegangan. Mirip dengan diskriminasi tegangan, frekuensi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah juga dapat membahayakan peralatan dan generator, tetapi setting generator biasanya dibuat paling akhir. Diskriminasi frekuensi ini umum digunakan untuk load shedding, saat jaringan sedikit kekurangan pembangkit atau sedikit kelebihan beban, sehingga frekuensi akan turun perlahan-lahan. Dan daripada blackout, maka load shedding dengan frekuensi biasanya diterapkan. Diskriminasi berdasarkan turunan arus dan tegangan. Kombinasi dari sensor arus dan sensor tegangan dapat menghasilkan besaran yang berarah atau vektor seperti daya, misalnya melihat arah dan besarnya daya pada relay fungsi 32R reverse active power, atau arah melihat arah ke depan atau tidak seperti pada relay fungsi 67 directional overcurrent, atau jarak seperti pada relay fungsi 21 melihat impedance ke depan atau ke belakang dengan patokan pada jarak tertentu seperti pada distance relay. Diskriminasi berdasarkan diferensial. Proteksi diferensial fungsi 87 merupakan proteksi unit, menerapkan hukum Kirchhoff. Artinya, area yang diproteksi berada di dalam unit yang dibatasin oleh umumnya sensor arus. Awalnya yang umum dipakai adalah 87T untuk transformer, 87G untuk generator, 87B untuk busbar. Akhir-akhir ini 87L untuk line mulai banyak dipakai menggantikan fungsi relay 21 distant dengan menggabungkan komunikasi melalui fiber optik. Diskriminasi berdasarkan data logik atau status. Ketika gangguan terjadi, unit proteksi yang lebih dekat ke gangguan, outgoing, akan memberikan sinyal blocking dengan durasi terbatas ke unit proteksi yang lebih hulu, incoming, karena baik outgoing dan incoming sama-sama mendeteksi adanya gangguan. Waktu tunda menjadi pendek dan definite, dimanapun letak gangguan di jaringan,
Ini membantu meningkatkan selektivitas, stabilitas dinamis, meminimalkan efek kerusakan, dan stres thermal. Diskriminasi berdasarkan letak geografis atau jarak. Sudah disinggung sedikit di atas, tipe proteksi ini terdiri dari pembagian jaringan ke dalam beberapa zona, baik ke depan, forward, maupun ke belakang, backward, dengan menghitung impedansi sirkuit. Proteksi unit menentukan area zona di mana kesalahan terjadi, dan biasanya berkoordinasi dengan proteksi sejenis di hadapannya. Gabungan dari diskriminasi di atas. Dalam beberapa kondisi, akan sulit jika hanya menerapkan satu jenis diskriminasi saja, karena pola operasi bisa bervariasi tergantung kompleksitas dari jaringan. Misalnya jaringan loop akan berbeda penerapannya dengan jaringan star. Jadi solusinya akan lebih baik menggunakan kombinasi dari beberapa diskriminasi tersebut di atas. Simulasi perhitungan arus hubung singkat. Untuk solusi terbaik tekno-komersial, beberapa nilai hubung singkat yang berbeda diperlukan untuk menentukan kapasitas making dan kapasitas breaking sesuai dengan puncak maksimum dan arus RMS hubung singkat. Ketahanan peralatan dan switchgear terhadap gaya elektrodinamik menurut arus hubung singkat puncak maksimum. Pengaturan setting proteksi yang dianalisa diskriminasi menurut arus hubung singkat RMS maksimum dan minimum. Sedikit mengulang kembali dari video sebelumnya, peralatan magnetik yang berputar seperti motor, generator, dan yang statis seperti transformer dapat mengakibatkan fenomena bentuk gelombang hubung singkat menjadi 3 periode, yaitu transient, subtransient, kondisi stabil. Dalam kedua tahap ini, perlu untuk menangani aspek komponen asimetris atau komponen DC yang redabannya tergantung pada rasio R per X dari jaringan hulu dan waktu gangguan terkait dengan sudut fase tegangan. Perlu memperhitungkan kontribusi motor terhadap arus hubung singkat yang terhubung dengan direct starter karena flux magnet mesin tidak bisa hilang tiba-tiba. Studi setting proteksi. Bagian ini termasuk rumit dan perlu pengalaman baik terhadap sistem maupun terhadap peralatan proteksi. Langkah-langkah untuk studi setting proteksi, filosofi operasi, baik jaringan maupun pembangkit. Simulasi load flow untuk mencari arus maksimum saat normal berbeban, serta menentukan tapping yang tepat untuk transformer. Simulasi hubung singkat untuk mencari maksimum RMS dan minimum RMS, termasuk hubung singkat ke tanah, agar proteksi bekerja sesuai range-nya. Pendefinisian proteksi yang sesuai kebutuhan. Cascading TCC, time current curve untuk overcurrent, kombinasi dengan diskriminasi lainnya. Simulasi fluktuasi tegangan, kondisi operasi normal. Simulasi fluktuasi tegangan dalam kondisi operasi normal berfungsi untuk memverifikasi tegangan di seluruh jaringan. Jika tegangan terlalu rendah, maka perencana jaringan harus memverifikasi apakah aliran daya aktif dan reaktif normal. Penyulang berukuran benar. Rating daya transformer memadai. Skema kompensasi daya reaktif sesuai. Penerapan struktur jaringan yang benar. Kondisi operasi saat manuver. Hal ini diperlukan untuk menghitung fluktuasi tegangan saat operasi manuver yang dapat mengganggu, dengan memverifikasi apakah fenomena berikut akan menghasilkan tegangan turun atau naik yang berlebihan. Misalnya, memulai motor besar, dapat dilihat animasinya sebagai berikut. Operasi jaringan yang didegradasi, misalnya 2 transformer beroperasi menggantikan normal operasi 3 transformer. Operasi jaringan bekerja tanpa beban dengan atau tanpa kompensasi daya reaktif. Starting motor dan energizing transformer. Tujuannya, pemilihan metode starting yang sesuai. Torsi akselerasi yang cukup, beberapa motor besar dengan momen inersia dan beban yang besar dapat memerlukan akselerasi dalam beberapa detik untuk mencapai putaran nominalnya. Maksimum tegangan versus interest current. Jenis starting motor yang umum digunakan. Start delta, tidak disebutkan di dalam tabel. Direct online starter atau DOL. Stator reaktor. Stator auto transformer. Rotor, umumnya slip ring dengan resistor. Dengan berkembangnya dunia elektronik, maka ada beberapa metode starting tambahan seperti
Electronic soft starter, starter dengan menggunakan variable speed drive. Tetapi mohon diingat bahwa tidak setiap penggunaan starter elektronik canggih tersebut cocok dengan aplikasi motornya. Stabilitas dinamis jaringan. Di bawah operasi normal, semua mesin berputar, motor dan alternator termasuk dalam instalasi membentuk sistem yang stabil dengan jaringan utilitas. Keseimbangan ini dapat dipengaruhi oleh masalah di salah satu jaringan, utilitas atau swasta seperti fluktuasi beban yang cukup besar, perubahan jumlah transformer, saluran atau sumber suplai, gangguan multifase, dan lain-lain. Ini bisa menghasilkan ketidakstabilan jangka pendek dalam kasus jaringan yang dirancang dengan baik, atau kehilangan stabilitas jika fenomena yang mengganggu sangat serius atau jika jaringannya memiliki kapasitas pemulihan yang lemah, misalnya kapasitas hubung singkat terlalu rendah. Performa motor asinkron dalam adanya gangguan 3 fasa. Di sini sebagai contoh adalah analisa kinerja motor asinkron dalam adanya gangguan 3 fasa. Setelah gangguan diisolasi, dua situasi mungkin terjadi. Torsi motor lebih besar dari torsi pengereman, dalam hal ini motor dapat mempercepat dan kembali ke keadaan stabil meskipun saat reakselerasi arus sempat naik. Torsi motor kurang dari torsi pengereman, dalam hal ini motor terus melambat, arus besar terjadi dan dideteksi oleh proteksi yang melakukan trip ke sirkuit pemutus. Percepatan kembali motor dan menjaga stabilitas dinamis jaringan dilakukan dengan rencana load shedding yang sesuai, pemutusan beban-beban tidak penting saat terjadi gangguan serius, jaringan yang kuat, pengaturan alternator yang benar, dan tegangan drop rendah. Sistem proteksi reaksi cepat yang mengurangi durasi perlambatan motor, misalnya diskriminasi logik. Struktur jaringan yang sesuai dengan pemisahan dan pengelompokan kembali dalam sirkuit terpisah dari beban normal, beban esensial, dan beban kritis atau sensitif yang memfasilitasi load shedding. Impedansi koneksi rendah untuk beban penting dan sensitif sehingga membatasi drop tegangan. Durasi kembali kecepatan motor ke normal tergantung pada torsi percepatan motor dan karenanya penurunan tegangan. Inersia mesin berputar. Penggunaan perangkat lunak membantu untuk merencanakan load shedding. Jika terjadi gangguan kecil, dua fasa hubung singkat dan jauh dari beban, stabilitas dipulihkan oleh kecepatan dan tegangan regulator. Ketika ada risiko tinggi terhadap ketidakstabilan, perlu untuk memasukkan perangkat proteksi yang akan mengisolasi gangguan dalam waktu yang sangat singkat, 0,15 detik, disertai dengan load shedding untuk menghindari risiko blackout instalasi. Tanpa load shedding, sistem tidak stabil dan bisa terjadi blackout. Dengan selesainya loop 2 ini, akhirnya sampai ke titik persimpangan, apakah berhenti di singgalan diagram yang sudah update, atau mengulangi loop 1 kembali memperbaiki parameter yang sudah ada sebelumnya. Dalam realitasnya, berdasarkan pengalaman, Anda bisa langsung mulai dari sketsa awal singgalan diagram yang akhirnya semakin lengkap sesuai dengan perkembangannya. Terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum